Perlu saya informasikan, pertama-tama LLC Talk mulai aktif lagi per hari tiap minggunya ya. Jadi mulai hari ini yang pertama, minggu depan ada LLC Talk lagi, minggu depannya insya Allah ada lagi. Pertama-tama saya infokan bahwa di LLC ini panggilan Bapak Ibu kita ganti menjadi Abang, None, Mbak, dan lain-lain. Pokoknya di sini nggak ada Bapak Ibu karena agar lebih menjaga keakraban. Perkenalkan dengan saya Iqbal. Saya hari ini bertugas sebagai host dan juga moderator pada malam ini. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang diberkatinya kita semua akan nikmat sehat, nikmat selalu berpositif, baik hati kita, pikiran maupun perasaan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Abang dan semuanya. Juga kepada pembicara kita hari ini, Abang Edi Iskandar, dalam partisipasinya di acara LLC Talks malam ini. Barakallah. LLC Talks, LLC adalah Life Learning Club yang merupakan suatu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Melalui program LLC Talks pada malam ini, biasanya kami adakan tiap Selasa malam ya, dengan berbagai narasumber dan topik yang berbeda-beda. Sebelumnya kami perkenalkan dulu profil singkat narasumber kita yaitu Bang Edi Iskandar. Beliau selain sebagai pembicara di LLC Talk, beliau juga adalah pembina LLC dan tentunya sebagai Master Trainer EFT yaitu Emotional Freedom Technique. Dan malam hari ini tema LLC Talk kita adalah Scarcity Mentality atau disebut penyakit mental miskin. Insya Allah akan kita adakan hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Berikut profil narasumber kita yaitu Dr. Edi Iskandar MSc. Beliau lulusan S1 Teknik Mesin di UK, S2 System Manufacturing and Management di UK, dan S3 Manajemen di US. Beliau juga dosen teknik mesin PIDC ITB, senior scientist BPP Teknologi, dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, dan beliau juga ketua STT Texmaco, sempat menjabat sebagai ketua STT. Beliau juga resident manager di Texmaco Mechatronics Otomasi Singapura. Beliau juga CEO CPM Consulting di bidang SDM, System Manufacture dan Management. Beliau juga founder EFT Center Indonesia, Barakah Wakaf International Foundation, and Universal Social Economic Foundation. Beliau juga Chairman ICEP, yaitu International Community for EFT Practitioner. Beliau juga pembina LLC dan komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional. Demikian profil singkat narasumber kita hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan Abang Edi untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal sudah dihantarkan untuk segera memulai ya. Semoga Mas Iqbal senantiasa sehat, sukses, bahagia. Baik, Abang None, kakak adik, sahabat LLC, apa kabarnya malam ini? Sudah lama gak jumpa nih. Mana suaranya? Andai kata videonya tidak di-on-kan. Pak Hikmat, apa kabar Pak Hikmat? Pak UU, iya bisa kok dibuka suaranya andai kata mau bersuara karena belum di mute all ya. Kemudian Bu Eni, apa kabar Bu Eni ya? Nah ini sudah lupa lagi nih, barusan tadi panggil Abang None, sekarang udah panggil Bapak Ibu ya. Biasa, kebiasaan ya. Jadi kembali lagi kalau Bu Eni panggilnya Mbak Eni. Nah itu sudah muncul tuh Mas Kang Oti ya. Wah udah lama nih nggak jumpa sama Kang Oti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sama Mas Agus barusan berjumpa kita tadi ya, diskusi lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Romidin, Mbak Riodina, apa kabarnya? Ya masih suasana Syawal ya. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun saya lihat ini sahabat lama semua ini yang muncul ini ya. Ada juga yang baru. Tadi saya lihat ada Mas Adi ya.
Mana? Udah nggak ada ya? Oh, mungkin ada kesibukan lain ya. Baik, Abang None, kakak adik, kita langsung diskusi saja karena waktu kita cukup singkat, 1,5 jam. Andai kata lebih sedikit pun apabila banyak pertanyaan. Izinkan saya malam ini itu diskusi satu topik yang menurut saya ya ini sangat menarik. Wallahu alam kalau nanti dari sisi Abang None ya, itu kita kasih judul namanya scarcity mentality. Kalau dalam bahasa kita itu adalah mental miskin ya. Jadi di sini kita bukan bicara masalah miskin kaya. Kita bukan bicara membahas masalah bukunya Robert Kiyosaki ya tentang rich dad, poor dad, tapi ini adalah persoalan mentalitas ya, Abang None. Karena mental miskin ini bukan hanya dimiliki oleh orang yang mungkin ya dalam hidupnya sementara hartanya tidak begitu banyak ataupun dikatakan miskin, tetapi juga mental miskin ini dimiliki oleh orang yang dititipkan harta yang banyak ataupun yang kita kenal dengan kaya raya. Nah, untuk itulah kenapa menarik ini untuk didiskusikan di Live Learning Club. Karena banyak sekali kalau kita bicara dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam suasana Covid ini, orang semakin merasa bahwa apakah dengan Covid ini menjadi suatu kendala di dalam hidup. Tapi kalau dia insya Allah mempunyai mental yang kaya, maka dalam suasana apapun insya Allah akan menjadi sesuatu yang nikmat ya, sehingga hidupnya tetap aja sehat, sukses, bahagia. Baik, untuk memulainya saya pancing dengan satu pilihan ya. Jadi sesuai dengan judulnya di sini itu adalah scarcity mentality. Sekarang di slide pertama saya justru minta abang adik kakak adik ya, abang none kakak adik memilih ya. Cuma dipilihnya itu salah satu, jangan atau bikin pilihan yang ketiga. Topik kita adalah mental miskin atau miskin mental ya. Sekarang apakah Anda pilih yang pertama? Anda secara harta boleh dikatakan miskin tapi mentalnya kaya, itu pilihan yang pertama. Atau Anda pilih yang kedua, ya, hartanya kaya raya, ya Allah titipkan, tapi punya mental miskin. Baik, kira-kira pertanyaan saya cukup jelas ya, saya ulangi sekali lagi. Apakah sahabat LLC memilih nomor satu, punya kaya mental walaupun miskin harta, atau nomor dua, miskin mental tapi hartanya kaya raya? Silakan di chatting, saya pengen lihat chattingnya ya. Masya Allah ya, ini mulai dari Mbak Nurita, Telisdi ya, kemudian ini Agati, ini mungkin perempuan ya, Mbak Agati ini rata-rata jawabnya satu 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 satu. Wah, masya Allah, ini kayaknya materinya nggak usah dibahas lagi nih ya, pilihannya udah benar semua ya, tetapi wajar kalau saya boleh berdiskusi. Nah, ini ada yang kedua ini dua karena pasti semua pilih satu. Wek 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 wek. Abu siapa tuh namanya itu ya. Baik, sekarang saya tanya ke Bang Hikmat aja lah, saya panggil Mas Hikmat ini Mas Hikmat ini termasuk apa ya, sahabat kita yang sangat setia dengan Icon ataupun juga LLC ya, beliau juga teman saya di Koin Mas ini. Ya, Mas Hikmat, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi. alhamdulillah nih jumpa terus nih dengan Mas Hikmat, dengan Alhamdulillah. Kak yang bening akibat cahaya wudhu ya, yang senantiasa senyum gitu ya. Ya Mas, kenapa pilih satu Mas? Walaupun hartanya miskin tapi mentalnya kaya. Kenapa Mas? Ya, sebetulnya kan kita ini terlahir memang tidak memiliki apa-apa ya. Tapi setelah kita proses belajar, rasanya kita banyak memiliki. Tapi faktanya eh, uang itu kan bukan patokan. Ya, Jadi saya ngelihatnya bukan dari harta, tapi dari kalau ditanya uang, harta saya nggak punya. Toh, ya, kalaupun nanti besok lusa
kita dipanggil memang kita nggak bawa apa-apa. Iya, Masya Allah. Terima kasih nih Mas Hikmat. Kalau saya Sama-sama. boleh tanya, ciri-ciri orang yang miskin mental itu seperti apa sih ya kira-kira? Sehingga kita Eh, memilih kaya mental gitu ataupun mental yang kaya. Seperti apa ya Mas? Kalau yang miskin mental mungkin orang yang memang memang istilahnya OKB mungkin ya. Oh, KB. Iya. Ya Jadi bisa dimengerti lah ya maksudnya ya. Oke. Oh, itu salah satu contohnya ya, orang-orang ya yang bergaya hidup OKB itu sebenarnya toh akhirnya mereka hartanya banyak, tapi ya gayanya ya itu sebenarnya mereka mereka mentalnya miskin ya Mas ya. betul. Baik, ya menarik sekali. Jadi saya pikir ini satu pembelajaran dari Mas Hikmat ya, artinya walaupun ini materi belum dijelaskan, tapi alhamdulillah beliau udah paham betul. Jadi ini lebih kepada sesi bincang-bincang ya Mas ya. Baik, Ibaratnya kita refreshing, penguatan pemahaman, sains silaturahmi ya. ya, Tapi bagi yang belum begitu paham, siapa tahu ini menjadi satu pembelajaran ya Mas ya. Baik, kalau gitu izinkan saya lanjutkan Mas Hikmat. Terima silakan. kasih. Baik, Abang None kakak adik ya, biar ini suaranya fokus, saya mulai masuk ke di off ya, agar tidak bisa ini on pada waktu Bapak Ibu ada yang baru masuk ya. Baik, saya kembali ke share screen, karena tadi saya pancing dengan pertanyaan, alhamdulillah mayoritas menjawab memang memilih mental yang kaya ya. Dan ketika salah satu saya sampling untuk bertanya kenapa sih pilih yang kaya mental, ya karena hidup memang tidak bawa apa-apa ya, sehingga kita harus lebih kepada mental yang kaya. Tapi agar lebih jelas ya, ini kan kita coba uraikan ya, karena memang di dalam Live Learning Club ini kita adalah sifatnya sharing, bukan berarti yang menjadi presenter itu dia banyak lebih tahu, bukan ya. Ini lebih kepada sharing karena faktanya tadi teman-teman justru alhamdulillah sudah sangat jelas tentang ini. Dan ini pun kenapa saya jadikan judul, karena saya dalam 1-2 minggu ini banyak menghadapi sahabat ataupun klien yang masih bingung ini soal masalah kaya dan miskin. Karena yang dipersoalkan bukan masalah mental kaya dan miskin, tapi harta ya, untuk mencari kekayaan, ketenaran ya, kemudian mencari agar bagaimana dia hidupnya merasa nyaman gitu ya. Padahal kalau kita coba pahami dalam kajian-kajian yang kita pelajari, baik itu secara ilmu psikologi ataupun secara apa istilahnya itu normatif ya, normatif dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kajian agama, sebenarnya orang lebih senang berbicara kepada hati yang kaya ataupun mental yang kaya. Baik, sekarang kita masuk dulu ke sedikit definisi ya, karena kalau kita tidak masuk ke definisi maka kita tidak menjadikan satu reference ya untuk kita berbicara lebih jelas. Ketika saya coba buka-buka definisi secara umum, saya ketemu kata-kata ini. Biasanya kalau kita googling itu, yang muncul pertama kali itu apakah dia dari Wikipedia ya, atau dari artikel yang memang dibaca paling banyak ya di dalam Google itu. Nah ini salah satu yang saya baca, ini artikel yang paling banyak dan juga masuk dalam salah satu, bukan Wikipedia, tapi banyak sekali sekarang model-model seperti Wikipedia ya. Nah di sana saya dapatkan apa? Di sini ada beberapa satu apa ya, pemikiran tentang mental miskin ataupun scarcity mentality itu. Di sini dikatakan suatu kondisi ya, artinya suatu kondisi itu dia bisa berubah ya, sahabat LS. Kondisi ini dikatakan adalah mindset, pikiran ya, akal. Akal itu boleh dikatakan thinking ya, bagaimana proses berpikirnya. Ingatan ya. Ingatan itu dia sudah menjadi yang dikatakan subconscious mind, sudah menjadi pikiran bawah sadar. Yang bagi seseorang ya ataupun somebody yang dalam pemahamannya merasa tidak memiliki harta. Artinya di sini bukannya dia tidak punya harta, tapi dia merasa kurang, ya, merasa kurang. Karena di sini ditambahin lagi artinya serba kekurangan. Kalau tadi merasa kurang terhadap harta,
sekarang serba kekurangan dalam banyak hal ya. Jadi kalau dia lihat tetangga tadi misalnya misalnya tetangganya itu, kalau kita bicara harta kan kebendaan ya. Tapi kalau tetangganya ini misalnya barusan aja dia dengar tetangganya naik pangkat gitu ya, maka dia yang menjadi masalah gitu. Dia yang menjadi heboh ya. Mungkin kalau kita bicara secara umum itu, orang lain yang memperoleh nikmat, dia yang seperti kepanasan ya, kayak cacing kepanasan. Makanya ada istilah SMS, suka melihat orang lain susah. Nah, ini salah satu mental miskin. Jadi kalau dia lihat orang lain senang, dia tidak suka. Nah, ini salah satu mental miskin ya. Nah, ini jadi kalau kita bicara dalam definisi ini tadi, kekurangan itu bukan hanya dalam konteks harta saja, tetapi merasa kekurangan bahwa dia lihat orang lain itu kayaknya punya yang lebih nikmat dibanding dia. Bahkan dia dikatakan di sini tidak tercukupi segala sesuatunya, ya. Jadi yang namanya mental kan dari mental. Jadi kalau dia dalam melihat dunia ini menjadi semuanya itu serba kurang ya, sahabat. Jadi kalau kita sudah melihat definisi ini, maka di sini digarisbawahi bahwa pemilik mental itu bukannya orang yang miskin harta, tetapi banyak orang kaya yang hartanya berlimpah, tetapi tetap dia dikatakan mentalnya miskin. Sebagai contoh ya, di Indonesia ini kan sekarang sudah berapa tahun semenjak 98 ya, dengan adanya KPK begitu ya. Itu kalau kita lihat orang-orang yang tertangkap di KPK, artinya tuh para pejabat, itu sebenarnya bukan orang-orang miskin. Mereka itu orang-orang pintar, mereka orang-orang kaya, ya. Tetapi kenapa mereka masih tertangkap? Ya, tertangkap dalam arti kata karena mereka mengambil hak orang lain yang namanya korupsi itu. Nah, disinilah salah satu pemikiran kita. Kenapa kita diskusi malam ini ya? Karena kita bicara adalah Life Learning Club, kita belajar tentang kehidupan ini, sahabat LLC. Dan berarti belajar ini bukan berarti narasumber jauh lebih baik, tapi ini juga nasihat buat narasumber ya. Nah, jadi kalau kita tadi bicara definisi secara umum ya, ini ada definisi yang cukup menarik apabila kita diskusikan malam ini. Ini coba saya dapatkan ya. Ini kalau kita ini di sini yang hadir adalah umat Islam, karena saya umat Islam maka saya baca referensi dari yang saya pelajari. Tetapi kalau yang misalnya presenternya itu adalah Nasrani ataupun Buddha ya, nanti dia akan membawakan referensi dia. Tidak apa-apa, karena kita ini di Indonesia ini adalah negara Pancasila dan hari ini 1 Juni itu adalah lahirnya Pancasila ya. Jadi kita memang saling menghormati. Baik, kalau gitu saya lihat dari apa yang saya baca dan yang saya ketahui. Jadi kalau di dalam kajian agama Islam itu ada yang dikatakan hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah ya, yang dijadikan referensi bagi umat Islam. Apa yang dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari? Saya bacakan saja. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Ya, jadi menarik ya. Kaya bukan diukur dari banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya itu di dalam kurung itu ada istilah Arabnya itu adalah ghina ya, ghina. Ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Coba ya, di sini definisinya jauh lebih jelas bagi saya. Sangat jelas sekali dibanding tadi definisi yang kita searching di Google ataupun saya searching di beberapa kamus-kamus psikologi ya. Itu ketika saya baca yang referensi internasional malah makin membingungkan ya. Kalau di sini jelas. Jadi ya yang kaya itu adalah kaya hati. Kaya hati itu apa? Orang yang selalu merasa cukup. Orang yang selalu merasa cukup. Jadi kalau dia itu misalnya miskin mental, ya, maka bisa jadi dia akan mempunyai sifat yang boros. Bisa jadi dia akan merasa terus kekurangan soal harta. Bisa jadi kalau kita bicara sekarang ini ya, alhamdulillah dengan COVID banyak hikmahnya.
Kalau tidak kan berseliweran itu ya, orang di mall-mall gitu. Bukan kita tidak boleh berada di mall, tapi di situ pada umumnya orang saling memamerkan sesuatu, ya, memamerkan sesuatu yang notabene kalau di dalam kajian saya tidak melihat pamernya, ya. Saya melihat dari sisi mental miskinnya. Orang mental miskin itu sebenarnya dia mungkin secara harta tidak cukup untuk membeli barang mewah. Tapi karena dia mental miskin, dia tahan berhutang untuk menunjukkan dia itu kaya. Itu mental miskin. Tapi kalau dia mental kaya, seumpamanya kita lihat Steve Jobs ya, almarhum, apa kurang kayanya dia. Kemudian pendiri Facebook Mr. Mark ya, apa kurang kayanya dia. Kalau kita lihat dia tampil itu cukup menggunakan sepatu cat, celana jeans dan kaos oblong, selesai. Simple gitu loh. Padahal dia orang kaya. Tapi banyak orang yang punya mental miskin, ya, itu dia menunjukkan bahwa dia punya identitas status, ya. Bahkan ya itu kalau misalnya yang saya katakan jadinya boros itu, di mana ada sale, dia akan beli, merasa kurang terus. Sehingga orang-orang yang punya mental miskin ini ya semakin menjadi-jadi. Bahkan kalau dalam kajian psikologi sahabat LLC, itu dia produktivitas kerjanya jadi menurun. Dan banyak juga yang diskusi dengan saya di tengah COVID ini karena begitu banyaknya dunia digital, kerjanya itu bukan kerja produktif. Dihabiskan waktunya lihat Shopee, apalagi yang mau dibeli, ya. Kadang-kadang yang nggak penting dibeli gitu ya. Nah, ini ada lagi satu hadis lagi yang sangat menarik untuk didiskusikan. Karena di sini jelas-jelas hadis ini dituangkan dalam bentuk suatu dialog ya. Dialog hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bagaimana bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, wahai Abu Zar. Abu Zar ini salah satu sahabat. Apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya? Betul, jawab Abu Zar. Kemudian beliau bertanya lagi dalam hal ini Rasulullah, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir? Fakir itu miskin ya. Betul, Abu Zar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun bersabda, ya, jadi ini sabda yang perlu kita dengar ya. Sesungguhnya yang namanya kaya adalah kayanya hati. Hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir ataupun miskin adalah fakirnya hati. Hati yang selalu merasa tidak puas. Ya. Nah, jadi di sini apabila tadi kita kaji dengan referensi-referensi umum, menurut saya ini kalau kita bicara yang suka sepak bola ya, ini kalau dia bikin gol tuh gol yang indah gitu ya. Tendangan jarak jauh, kemudian begitu kerasnya dan masuk persis di ujung gawang. Ini gol yang indah. Ini definisi yang indah. Bahkan di dalam hadis ini pun ditulis dalam bentuk dialog ya Rasulullah dengan Abu Zar untuk memberi pengertian kepada kita. Sekarang, apakah kita tidak boleh kaya? Oh, kaya itu juga mutlak. Agar apa? Kita bisa berbuat banyak. Dalam hal ini apa? Menjadi pribadi yang dermawan. Karena kalau orang kaya dia pelit, itu adalah yang dimaksudkan mental miskin, ya kan? Tapi kalau orang punya mental kaya, kemudian juga dia seorang yang kaya raya, Masya Allah, itu yang dicontohkan kalau di dalam Islam itu di kalangan para sahabat yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar, Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, itu adalah orang-orang yang super kaya waktu itu. Tapi mereka berpakaian sederhana. Harta mereka banyak digunakan untuk apa? Untuk kebaikan umat. Ya. Nah, jadi kembali lagi sahabat LLC, disinilah kita perlu belajar. Apalagi dengan suasana COVID, ya. Banyak teman-teman yang juga sedang mengalami musibah, mungkin kerjanya diberhentikan, ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu mental yang miskin, kita mungkin suka pamer gitu ya. Kita yang sebenarnya tidak punya duit tapi pamer dari barang kredit kah atau apakah, kasihan. Padahal kita sebenarnya juga tidak punya. Tapi karena kita punya mental miskin. Nah ini kenapa kita harus segera coba
melakukan suatu perenungan ya. Nah, perenungannya itu adalah sebagai berikut sahabat NLC. Perenungannya itu merupakan berita baik ya. Karena di sini pun dituangkan di dalam salah satu hadis. Barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman. Satu kata kunci adalah aman dalam rumahnya. Karena apa? Rumah itu kan bukan berarti dia harus memiliki rumah. Ada orang itu merasa yang punya mental miskin ya, itu dia merasa tidak bahagia karena oh ini rumahnya masih rumah kontrak. Merasa aman di sini adalah tidak kebocoran ya. Merasa aman, malam-malam mungkin pencuri tidak gampang itu melakukan suatu bobol jendela ataupun bobol pintu gitu ya. Nah, ini adalah satu yang dikatakan aman di tempat tinggalnya ya. Kemudian apa yang dikatakan berikut kalimatnya? Sehat badannya. Masya Allah. Malam ini kalau tadi saya lihat dari Bang Hikmat ya, Mas Oti, itu muka-muka yang Masya Allah ya, muka-muka sahabat kita yang sehat. Tadi Teh Lisdi walaupun tidak munculin kameranya, suaranya sudah semakin lantang ya. Itu kayak pejuang 45 ya. Kalau pejuang 45 itu suaranya begitu kerasnya ya. Kalau nyanyi itu dia sangat semangat ya. Nah, itu menunjukkan sehat. Kemudian apa lagi sahabat? Memiliki makanan untuk hari itu. Jadi kalau kita lihat ini kan baru hanya 3 variabel ya. Satu adalah rumah tempat dia berdiam ya, kemudian sehat badannya, kemudian dia untuk makan. Itu pun baru ditulis untuk hari itu gitu loh. Apa yang dikatakan di sini? Maka seakan-akan dia telah memiliki dunia seisinya. Coba ya. Jadi kalau kita renungkan kata-kata ini, kalau namanya seakan-akan, itu berarti kan bermain kepada perasaan sahabat. Kalau bermain kepada perasaan adalah apabila dia merasa itu cukup, ya, dia adalah merasa orang yang paling bahagia sedunia. Jadi kalau kita sekarang bicara dalam kondisi COVID, kita masih pengen punya banyak hal gitu ya, itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai membuat kita seperti mental miskin, merasa tidak cukup, ya. Kalau kita pengen dapat lebih, kemudian untuk berbagi, untuk menjadi alat produktif, ya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini, kenapa tadi saya singgung tentang KPK, ya, itu adalah orang-orang yang senantiasa merasa kurang lagi, sudah ada masih kurang. Nah, inilah kenapa, ya, di dalam hadis ini menjadi suatu good news, ya. Sebenarnya kita nothing to worry. Gak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena apa? Karena kalau kita punya mental yang kaya, kita nothing tulus. Apalagi habis bulan Ramadan ya, kita ikut merasakan orang yang tidak berpunya, andai kata tidak bisa makan ya, dengan lapar gitu ya. Ternyata kita bisa 30 hari. Kita bisa lapar selama 30 hari. Ternyata kita bisa. Kemudian ditutup dengan apa? Kita melakukan zakat fitrah ya, ataupun zakat mal ya, untuk berbagi. Betapa indah itu Ramadan kemarin. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Agar itu betul-betul kita rasakan, kita maknakan, agar apa? Kita bahagia dalam setiap detik kehidupan kita. Nah, inilah kenapa kita perlu bahas tentang scarcity mentality. Karena ya, sebagai mana kita ketahui, itu kalau dalam periode ataupun daur hidup manusia, mungkin saja orang bilang, waduh, wajar dong Bang Edi ngomong kayak gitu, karena usianya sudah senior. Bagaimana kami yang anak muda ini? Justru saya katakan ya, yang anak muda pun ketika Anda ingin menjadi yang the best, tetap dalam konsep apa? Sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Karena apa? Untuk pencapaian itu haknya Allah untuk memberikan kita harta yang banyak ataupun tidak. Karena apa? Kalau kita menjadi orang pribadi yang merasa kurang, akhirnya ada mental orang yang miskin, itu melihat harta, ketenaran sebagai sesuatu cara untuk memuaskan apa yang dia pikirkan. Mental itu kan sudah menjadi satu pikiran bawah sadar ya. Kalau di dalam konteks kehidupan boleh dibilang sebagai watak. Dia akan menjadi apa yang dikatakan 3H ya.
3H itu apa sahabat? Halal, haram, hantam. Na'udzubillah. Ya, karena saya sendiri juga pernah berada di usia itu, banyak sahabat-sahabat saya yang seperti itu. Karena dia menganggap bahwa ya dia ingin memuaskan keinginannya. Dia tidak merasa cukup, ya. Tapi bagi orang yang merasa cukup, senyum, ya. Sebagai contoh misalnya, ya. Saya pribadi waktu dulu sempat dinas di PDC ITB gitu ya. Orang bilang saya itu manusia yang goblok, ya. Blow on Edi, blow on lu katanya. Maklum ya kalau dulu kita masih muda pakai lu gue gitu ya. Blow on lu Ed katanya. Orang jam segini udah pada pulang ya, sekitaran jam 10, jam 11. Sementara kita dinas baru pulang jam 2, jam 3. Kenapa saya bilang pulang cepat? Belum waktunya, saya bilang. Gimana lu mau ganti motor lu? Waktu itu kita pulang masih pakai motor bebek gitu ya. C70 lagi. Sekolah dari luar negeri karena apa ya, kita banyak suatu kebaikan yang kita pikirkan bukan untuk diri sendiri, akhirnya ya kita tidak perlu ada simpenan gitu ya. Tetapi kita yang on time, kita yang bekerja betul-betul full time gitu, yang tidak mau korupsi waktu, itu kita dibilang goblok. Karena apa? Mereka bilang ini kesempatan kita cari duit di tempat lain. Ya kan? Mumpung masih muda. Nah, ini yang saya bilang. Jadi saya bilang walaupun orang itu cerdas ya, tamatan luar negeri gitu ya, tapi belum tentu punya mental yang kaya ya. Karena dia merasa kurang cukup dengan apa yang sudah diberi sebagai karunia. Nah, jadi kembali lagi ya, jangan kita kira ya bahwa oh ya karena Bang Edi Iskandar sudah senior maka baru ngomong kayak gitu. Dulu gimana tuh? Nah, ini yang harus menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Kemudian kita teruskan. Perhatikan sahabat LLC. Kalau kita bicara secara umum, ini pun saya coba searching di internet ya, apa sih pemikiran-pemikiran para trainer ataupun penulis ya, ketika menuliskan tentang referensi mental miskin dan mental kaya, ini sebagian yang saya dapat ya. Nah, ini juga bisa menjadi referensi kita secara umum. Walaupun saya katakan tadi, kita sudah dapat itu definisi yang goal telak tadi ya, masalah hati yang kaya dan hati yang miskin ya. Hati yang kaya itu selalu qanaah ataupun merasa cukup, tapi kalau hati yang miskin dia selalu merasa kurang, termasuk bagaimana melihat kehidupan orang lain bukan hanya dari sisi harta, tapi dari sisi jabatan ya, dari sisi mungkin ya, ada juga orang bilang rumput tetangga jauh lebih hijau ya. Ini juga mungkin yang wanita melihat, oh ya kok suaminya dia jauh lebih cakep. Yang pria melihat istri orang lain yang lebih cantik. Nauzubillah ya, kalau kita sampai ke situ ya. Nah, jadi di sini ditulis apa? Orang yang punya mental miskin itu dia bicaranya bukan orientasi ke depan, tapi suka bicara kepada masa lalu ya. Dia takut tertinggal, tetapi dia sendiri ya itu tidak mau belajar. Ya kan? Dia merasa orang kaya itu jahat, tapi dia sendiri tidak mau ya belajar berinvestasi untuk bisnis, andai kata dia ingin memang menjadi orang kaya. Karena kalau orang kaya itu membeli sesuatu itu berdasarkan fungsi, ya. Jadi kalau orang kaya mental itu beli sesuatu itu berdasarkan fungsi. Tapi kalau orang yang mentalnya miskin itu berdasarkan gengsi, ya. Nah, jadi kalau berdasarkan fungsi, semua dalam konteks investasi. Contoh, misalnya orang mental miskin ya, dia pengen sepatu baju yang branded ya, padahal secara keuangan mungkin dia tidak begitu kuat. Ya, karena apa? Dia gengsi. Tetapi bagi orang yang mentalnya kaya, itu dia beli karena dari kualitas. Ya kan? Dia beli dari sisi kualitas, dari sisi fungsi. Mungkin dia punya produk yang mahal tapi tidak banyak. Karena apa? Dia melihat fungsi. Tapi kalau orang yang mentalnya miskin, sudahlah barang branded banyak lagi sehingga jadi pemborosan ya. Bahkan ada beberapa literatur itu membahas tadi tentang waktu ya. Tentang waktu pun itu masalah mental miskin, mental kaya. Makanya tadi sempat saya contohkan tentang ketika ada seseorang yang masih ingin bekerja dengan optimal, tepat waktu gitu ya. Itu dikatakan goblok. Sementara dia yang sudah curi waktu, kerjanya mungkin juga tidak produktif,
ketika waktu dia gunakan di kampus ya, tapi dia merasa dia betul. Nah ini jadi masalah ya. Nah jadi kembali lagi sahabat LLC, semua yang ada di list di sini ini menjadikan salah satu referensi kita. Termasuklah takut pada perubahan, takut jika orang lain lebih baik ya, dia tidak mandiri. Semuanya ini adalah suatu mental. Jadi alhamdulillah tadi sahabat LLC sudah memilih yang pertama dan betul. Karena apa? Orang yang mental kaya itu mau terus belajar. Ya, seperti di sini kan hebatnya kalau kita bicara dari sisi prestasi seperti Bang Edi dibanding eh, Kang Oti ataupun Mas Oti ya. Beliau kalau secara karir jauh lebih excellent. Tapi coba lihat ya, Kang Oti dengan begitu setianya mau bersama kita ya. Begitupun Bang Hikmat, ada di sini juga hadir Teh Lisdi ya. Orang-orang senior yang notabene mereka berprestasi. Tapi mereka tetap aja. Karena apa? Ini satu lingkungan. Mereka mencari lingkungan. Mereka mencari lingkungan untuk apa? Namanya manusia butuh ya silaturahim, butuh sahabat, butuh sosial, butuh saling mendengarkan, nasihat menasehati ya. Karena kita belajar itu tidak hanya belajar dari orang yang pintar. Dalam arti kata yang kita anggap tadi seperti yang barusan saya sebut, bahkan dari pengemis pun kita belajar ya. Karena tidak semua pengemis itu sebenarnya dia punya mental yang miskin. Ada memang pengemis dia terdesak dalam kehidupan ini. Walaupun banyak juga pengemis yang mentalnya miskin. Karena saya pernah observasi ya, sebenarnya dia tidak buta, tapi dia pura-pura buta ya, seorang ibu-ibu. Nah itu termasuk mental miskin ya. Nah jadi kembali lagi sahabat LLC, memang kalau kita coba perhatikan tentang kehidupan ini memang unik ya. Baik, saya lanjutkan. Tentu agar diskusi kita bisa cepat dan untuk tanya jawab, kita perlu ya, apa sih solusinya? Andai kata kita betul sudah memilih yang nomor satu, tetapi yang namanya manusia bisa saja masih ada sedikit karat ya, sedikit kotoran yang perlu kita bersihkan. Untuk itulah kita perlu belajar apa sih solusinya agar qanaah ataupun merasa cukup itu betul-betul bisa kita rasakan dalam hidup kita ini. Secara umum kalau kita bicara dalam konteks psikologi, ya, sahabat LLC, ini adalah perubahan yang dikatakan mental block, ya. Mental block itu dia sudah berada di bawah ini ya, kalau dikatakan iceberg model ini, dia di bawah yang dikatakan program bawah sadar. Dia sudah menjadi pattern of behavior ya. Dia sudah menjadi sikapnya sehari-hari. Dia udah menjadi sistem structure ya. Bagaimana pattern itu dibentuk dalam pola pikir dia bahwa dia merasa itu benar. Bahkan dia sudah menjadi mental model. Mental model inilah kenapa dikatakan tadi scarcity mentality. Karena nilai-nilai yang dia anut, bahkan keyakinan, belief yang dia merasa benar, itu menurut dia benar begitu loh. Sementara kalau kita tadi bahas ya, dari kajian secara umum, kajian psikologi, termasuk dalam kajian agama, persoalannya bukan masalah harta. Persoalannya adalah dari bagaimana merasa. Merasa cukup itu ya, dalam bahasa umumnya kita katakan senantiasa bersyukur. Jadi syukur tanpa kondisi. Ya, boleh nggak kita punya lebih? Boleh. Asalkan tadi niatnya. Apakah untuk pemuas keinginan kita yang tidak merasa cukup, atau kita ingin dapat lebih untuk kita bisa berbagi. Ya, bukan untuk kita menunjukkan kita hebat. Lihat nih, status saya. Ya, rumah saya mewah, mobil saya mewah. Nauzubillah ya. Karena itu adalah semua titipan Allah. Nah, itu kenapa kita harus coba introspeksi kembali ke niat. Karena ya itu jelas nanti di yaumil akhir itu diwakili oleh tiga yang biasa di dunia dikenal orang hebat ya. Satu, dia merasa di hadapan Allah bahwa dia dengan berjuang itu harapannya apa? Dia syuhada, mati syahid. Tidak, kata Allah. Allah lebih tahu ya, kamu pengen dibilang pahlawan. Ya kan? Ada lagi
yang dia suka memberikan hartanya, ya kan? Dibilang agar apa? Dia dermawan. Tidak, ya. Itu bukan kamu untuk infak di jalan Allah. Kamu pengen dipuji, ya, bukan orang dermawan di mata Allah, tapi pengen dipuji. Termasuklah seperti kita hari ini yang suka berbagi di live learning club ataupun di Icon, ataupun kita memang profesinya dosen ataupun trainer. Ada nggak di hati kita merasa kita ini hebat dengan berbagi itu? Kita merasa lebih tahu, lebih sempurna. Nauzubillah. Padahal ilmu pengetahuan pun juga titipan Allah, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa sebaiknya tidak tiap malam kita muhasabah sebelum tidur, ya. Agar apa? Kita bersihkan karat-karat itu. Agar dia tidak menjadi yang dikatakan pikiran bawah sadar. Karena banyak sekali teman-teman, ya, ini sahabat LLC, di kalangan sahabat saya yang notabene kita berinteraksi dengan banyak orang sebagai dosen, sebagai trainer, itu kadang-kadang begitu tuh kalau dia habis tampil, dia tanya, gimana tadi? Hebat nggak saya? Kalau pertanyaannya gimana tadi untuk mendapatkan feedback agar lebih baik, itu bagus. Tapi udah dia bilang, hebat nggak saya tadi? Bagus nggak? Dipuji orang nggak? Nauzubillah, ya. Nah, jadi inilah masalah mental kaya, mental miskin tadi. Baik, saya teruskan. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, ini sudah menjadi apa yang dikatakan subconscious mind. Itu kenapa ya kita perlu tools ya dalam konteks yang dikatakan konsep-konsep kehidupan, walaupun kalau secara umum yang paling gampang itu doa ya. Sebenarnya tool yang paling hebat itu adalah doa. Itu kenapa doa itu dikatakan senjata mukmin. Tapi kenapa kadang-kadang kita merasa bahwa oh doa kita kok nggak bisa? Ya karena apa? Tidak dimulai juga dengan niat, tidak dimulai dengan kesungguhan untuk berubah. Doa juga tidak dimulai dengan apa ibadah-ibadah lain yang makin diperkuat. Itu kenapa setahun sekali dengan adanya Ramadan, sebenarnya itu memperkuat keimanan kita agar doa kita juga lebih makbul untuk dikabul ya. Baik, saya teruskan sahabat LLC. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, ini biasanya pembahasan secara ilmu yang notabene pernah juga kita diskusikan. Kalau di Icon Talk itu seperti pendekatan EFT, NLP, ataupun teman-teman yang belajar hipnoterapi ya. Baik, saya teruskan. Ada satu referensi yang saya baca, ciri-ciri orang yang punya mental miskin itu, kalau dia selalu mengatakan kata-kata seperti ini ya. Saya nggak bisa, saya nggak punya waktu, hidup nggak adil, kalau bicara apa-apa bukan salah saya, mereka bisa karena mereka beruntung. Ini sebenarnya mental-mental miskin ya. Kalau dalam kajian EFT ini dikatakan psychological reversal. Artinya secara mental dia bermasalah. Nah itu kenapa dikatakan mental miskin. Nah sekarang tips yang betul-betul sebaiknya kita jadikan renungan. Baik, yang pertama itu apa? Yang pertama I'm enough ya. Jadi menurut saya I'm enough ini itu pernah kita bahas di Life Learning Club ya. I'm enough itu kata lain dari merasa cukup, qanaah, ataupun senantiasa bersyukur. Karena apa? Ada orang lupa konsep kebahagiaan itu mencarinya di luar sana. Mencari menjadi terkenal, mencari uang banyak, pakai pakaian branded harus dipuji ya. Mencari bagaimana agar bisa kelihatan cantik, kelihatan ganteng gitu ya, agar dipuji. Nah, ini yang namanya mencarinya keluar. Itu yang dikatakan oleh salah satu apa ya istilahnya tuh yang suka dijadikan andaian ataupun cerita-cerita yang menjadi dongeng ya, walaupun dongengnya itu adalah nyata ya. Dongengnya mengatakan apa? Ada seorang ya, itu ketika dia apa namanya lewat pada salah satu sahabatnya, itu ternyata sahabatnya lagi kayak mencari-cari benda gitu ya di luar rumah gitu. Ditanya sama si A ini kepada sahabatnya si B, kayaknya lagi mencari sesuatu ya? Iya katanya. Emang apa yang dicari? Jarum, jarumnya jatuh dia bilang. Jatuhnya di mana? Di dalam rumah katanya. Loh kok carinya di luar? Ya kan? Kenapa cari di luar? Kan jatuhnya di rumah. Dia katakan apa? Karena di dalam rumahnya gelap. Karena di dalam rumah gelap.
Jadi cari jarum yang jatuhnya itu di luar rumah. Nah ini kan suatu cerita pengandaian yang sangat make sense ya. Orang mencari kebahagiaan itu dalam penampilan ya. Termasuklah dari orang lain gitu ya. Padahal kebahagiaan itu Allah udah katakan, bersyukurlah kepadaku. Maka akan kutambah nikmatku. Salah satu nikmat itu adalah nikmat bahagia karena nikmat syukur. Nah ini yang kadang-kadang masalah mental miskin, mental kaya ini orang melihatnya itu yang di luar gitu ya. Sesuatu yang ketenaran gitu ya. Makanya kemarin saya ada dialog dengan sahabat. Kalau saya mah alhamdulillah saya bilang. Dari dulu saya nggak pernah mau jadi orang tenar saya bilang. Karena niat saya tenarnya itu tenar di para malaikat dan Allah saya bilang. Karena kalau saya pengen tenar di hadapan manusia, saya katakan saya tidak akan pernah puas gitu ya. Bahkan ketika orang mengatakan saya jelek, maka saya akan marah. Karena keinginan saya tidak sesuai dengan harapan saya. Nah jadi kembali lagi ya sahabat LLC, inilah yang dikatakan ya mindset. Ya, bagaimana pikiran kita, paradigma kita, persepsi kita melihat tentang mental miskin dan mental kaya ini. I'm enough. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah ya giving. Ya, giving itu senantiasa memberi. Ya, kalau bicara memberi itu maka itu ada salah satu ustadz itu kalau suka ceramah, kalau di kantong Anda itu ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 10.000, itu Anda beri yang mana buat apa ya, kalau kencelengan kalau di masjid itu ya. Kebanyakan ya bilang ya yang 10.000 gitu ya. Nah, itulah yang contoh-contoh ya mental kaya, mental miskin ya. Kalau dia memberi itu kalau bisa sedikit, takut miskin. Padahal janji Allah jelas ya. Siapa yang memberi sesuatu itu Allah akan kasih berlipat gitu. Tapi mental miskin begitu. Bahkan ada kajian mengatakan apa? Orang semakin kaya, semakin sedikit sedekahnya. Karena dilihat secara persentase, kalau dari 1 miliar 2,5% itu lebih banyak dibanding 2,5% dari pendapatan yang hanya 100 juta. Ya kan? Dia lihatnya angkanya, bukan lihat dari persentasenya. Nah, jadi ini yang menurut saya ya, cara-cara berpikir ini itu yang harus kita lepaskan. Karena sedekah itu ya, seperti kemarin itu kan kita ada bicara tentang apa di Icon Talk ya dari Bu Dami tentang bagaimana kita berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan itu kan luar biasa ya. Salah satu makhluk Allah yang notabene menjadi bagian rezeki untuk hidup kita, yang memberikan kita padi, memberikan kita tomat ya dan berbagai buah-buahan, bahkan sesuatu yang indah dari tanaman-tanaman hias ya. Nah itu luar biasa kemarin Bu Dami menceritakan betapa ketika kita berinteraksi dengan tanaman saja, tanaman pun juga akan luar biasa. Kan itu semua janji Allah ya. Nah jadi kembali lagi sahabat, giving ini jangan juga dijadikan kayak apa ya. Ada pernah itu saya baca buku dan juga ada beberapa ustadz itu kayaknya dijadikan hitung-hitungan ya. Bahkan ada secara kalkulasinya kalau Anda mau dapat rezeki balik sekian maka Anda harus kasih sekian. Menurut saya itu na'udzubillah min zalik ya. Menurut saya sih yang biasa-biasa saja lah. Kita yakin akan diganti oleh Allah, tapi tidak harus giving sedekah itu dengan dihitung-hitung harus kembali lagi ya. Nah jadi kembali lagi Bapak Ibu, sedekah itu janji Allah memang akan diberikan berlipat. Tetapi berlipat itu ada yang kita bisa terima di dunia ini, ada juga menjadi tabungan kita di akhirat. Itu kenapa banyak orang stres. Ustadz, saya udah kasih motor, tapi sampai sekarang hutang saya nggak lunas. Nah ini yang menurut saya niat memberinya jadi kayak hitung-hitungan kayak investasi ya kepada Allah ya. Padahal investasi kepada Allah itu tidak harus demikian Bapak Ibu. Ada yang paling menarik Bapak Ibu, yaitu yang ini ya. Bagaimana halal. Karena apa? Kalau orang yang punya mental miskin ya, tadi dia punya sesuatu yang sangat luar biasa. Halal, haram, hantam ya. Untuk demi melakukan sesuatu yang bergengsi, dia tahan ambil kredit ya. Padahal kredit itu di Indonesia mayoritas riba, ya kan? Akhirnya demi gengsi ya dia kredit. Padahal kalau kita bicara riba,
Ngeri Bapak Ibu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Halal itu bukan hanya dalam konteks mencari rezeki yang halal. Dalam muamalah pun kita harus halal. Makanan pun makanan yang halal ya. Bagaimana kita memilih segala sesuatu dalam bentuk yang halal, pernikahan halal ya. Semuanya yang dikatakan halal. Karena siapa tahu Bapak Ibu ya, orang kadang-kadang itu tidak mengerti konsep halal ini. Dia anggap halal itu ya urusan nanti gitu ya. Ada juga teman saya merasa bahwa walaupun dia korupsi, kalau dia sedekah, itu sudah dicuci tuh hartanya. Saya katakan Anda belum tahu konsepnya ya. Jadi Anda merasa itu benar gitu ya. Padahal Bapak Ibu di dalam kajian yang jelas-jelas ya, ini sebenarnya dikaji oleh orang barat ya. Sesuatu yang notabene seperti rezeki yang tidak halal, itu diistilahkan seperti uang panas. Uang panas itu akhirnya siapa yang menikmati uang panas itu, maka hidupnya tidak akan berkah. Ya, yang bersangkutan akan sakit-sakitan, ya, anak-anaknya juga akan menjadi menderita karena diajak makan yang tidak halal, ya. Jadi saya pernah mempelajari kasus itu di satu keluarga ketika bapaknya tidak mencari dengan uang halal, anaknya ada yang narkoba, ada yang jadi gay, ya. Jadi nauzubillah Bapak Ibu. Tadinya sih saya anggap itu riset yang menurut saya hanya terpancing dari orang tua, dari diskusi di depan meja makan ya. Tapi setelah orang tua saya memberikan nasihat yang menurut saya sangat fundamental ya, itu saya betul-betul coba perhatikan di lingkungan saya. Ternyata apa yang dikatakan orang tua saya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, itu soal halal ini nomor satu. Jadi terbukti itu yang tadi dengan uang tidak halal jadinya panas ya. Jadi kalau kita tadi lebih banyak keborosan, suka beli yang tidak perlu, itu kita harus cek. Jangan-jangan uang kita tidak halal. Karena kok jadi panas, kok jadi bocor gitu ya. Jadi boros ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kembali lagi ya, halal itu sangat penting. Karena semua nanti harta yang Allah titipkan kepada kita, itu akan ditanya dari mana didapat dan digunakan untuk apa. Kalau kita nggak bisa jawab, ya kita sama-sama tahu lah ya, kalau kita suka nonton, apakah itu ada di film, apakah itu sekarang suka ada tayangan pengadilan secara langsung ya. Nah itu memang ya kalau udah ditanya oleh hakim, itu kebanyakan gemeteran gitu ya, keringat dingin ya, apalagi diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya teruskan sahabat LLC karena waktu kita sudah tinggal 4 menit. Perhatikan untuk tanya jawab ya setengah jamnya. Yang berikutnya itu adalah tawadu ataupun qanaah ya, rendah hati ataupun ada juga yang mengatakan qanaah, merasa cukup. Jadi kalau orang yang tawadu itu ya, dia otomatis dia qanaah. Karena apa? Orang tawadu itu dia tidak perlu pamer kepada manusia. Dia pamernya hanya kepada Allah. Karena apa? Karena hatinya merasa cukup. Orientasinya bukan dunia, Bapak Ibu. Dunia ini dia berproduktif ya, menjadi orang yang sangat produktif karena dia tahu produktivitas dia itu untuk tabungan dia di akhirat. Tapi kalau orang yang mental miskin, dia merasa dunia inilah tempat dia untuk memberikan bahwa dia itu hebat. Dia lupa tujuan hakikat penciptaan yang hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu kenapa bab qanaah ya, bab tawadu itu perlu kita coba baca. Siapa sih orang yang tawadu qanaah itu? Sekarang ini ya kalau di lingkungan kita alhamdulillah masih ada. Tapi tidak sebanyak kalau kita baca di kalangan sahabat ya. Kalangan sahabat itu luar biasa kalau kita baca. Hampir seluruh sahabat itu ya, itu memang hidupnya betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Walaupun ada satu dua yang ternyata niatnya melenceng, ya akhirnya dia bukan memang betul hidup di kalangan Rasul, tapi dia tidak dikatakan sahabat karena memang dia akhirnya termasuk ke dalam orang-orang yang munafik ya, berpura-pura. Baik, saya lanjutkan sebagai penutup ya. Solusinya itu adalah satu lagi. Semuanya hanya titipan Allah ya. Jadi kita perlu tahu diri agar apa? Kalau kita punya mental kaya, karena kita tahu ini cuma titipan Allah. Ya kan? Punya duit ya titipan Allah. Kenapa kita harus
dijadikan untuk barang pamer, dan pelit kepada sesama. Ya kan? Karena apa? Karena kalau kita merasa punya kita, saya kerja keras, ya kan? Maka saya harus menikmati. Betul ya? Nah itu kenapa banyak orang yang punya rumah banyak, tapi dia tidak bisa tunggu. Karena dia terus saja di kantor. Mungkin aja dia dalam perjalanan. Yang nunggu siapa? Pembantunya. Siapa yang nikmati? Pembantunya. Ya kan? Padahal ada orang yang mungkin secara harta dia tidak punya, tapi tidurnya nyenyak. Contoh, saya suka amatin tuh teman-teman tukang becak ya. Itu tidurnya nyenyak sampai keluar itu air liurnya. Tapi banyak klien saya, orang kaya, tapi tidur nggak bisa, kena insomnia. Ya, ada juga yang pernah jauh-jauh dari Palembang, itu datang pengen belajar EFT, satu saja permintaannya. Pak Edi, dengan ilmu EFT ini, bisa nggak saya menghindari pajak? Saya katakan ya nggak bisa. Saya katakan pajak itu sudah ketentuan hukum. Anda jangan menggunakan EFT untuk sesuatu yang negatif. Saya katakan justru orang belajar EFT itu untuk positif. Jadi kembali lagi Bapak Ibu. Jadi manusia ini memang beragam ya. Dan itu kita anggap itu everybody is unique. Everybody has own positive intention. Jadi kita tidak prasangka buruk kepada siapapun ya. Itu justru menjadi pembelajaran buat kita agar apa? Itu menjadi cermin ya. Andai kata saya seperti dia, itu bagaimana nasib saya nanti? Justru kita ajak sahabat-sahabat yang seperti itu untuk kembali lagi ya kepada kehidupan yang Allah iredoi ya. Agar apa? Kita sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang diredoi Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimurkai oleh Allah. Baik sahabat LLC, karena waktu tepat 20.30, saya kembali waktu serahkan ke Mas Iqbal untuk tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Iqbal. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Edi untuk pemaparannya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, abang-abang dan noneh yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa di chat. Oh ini ya udah ada nih yang mau nanya nih, Pak Johan. Bang Johan. Bang Johan. Sebentar Bang Johan. Iya. Silakan Bang Johan dia. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Johan? Alhamdulillah baik. Nilai Pak izin mau batin. Sama-sama. Ya. Bang Edi, materinya cukup menarik sekali. Ya, saya ikutin dari awal tadi antara mental miskin dengan mental kaya. Tapi cuman saya tadi mensinergikan dengan setiap detik dalam tubuh kita ada yang menggoda kita, satu dari iblis, satu dari malaikat. Jadi kalau kita misalnya meluluskan yang dari malaikat, mungkin kita jadi mental kaya. Kalau kita meluluskan pengaruh dari iblis, kita mentalnya mental miskin. Ini bagaimana korelasi ini? Mohon penjelasnya Bang Edi. Ya, baik. Mas Iqbal, kita 3 pertanyaan dulu atau satu-satu? Satu-satu aja kayaknya Bang Edi. Oke, baik. Juga belum ada. Silakan Bang Baik. Edi jawab. Ya, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Bang Johan ya. Saya lebih suka panggil Bang Johan daripada Mas Johan, karena namanya itu Johan ya. Johan Caniago lagi. Itu kan kalau Caniago itu biasanya orang Padang ya. Orang Iya, Padang begitu. biasanya dipanggil abang, biasanya orang Padang. Tapi kalau di Padang dipanggilnya Uda ya. Bang Johan, jadi begini ya. Itu kan di dalam kajian-kajian atau diskusi kita kan kita suka selalu mendiskusikan bahwa manusia itu diciptakan ya. Itu ketika ditiupkan ruh itu ada 2 potensi ya. Potensi fujur artinya potensi keburukan. Ada lagi potensi takwa. Ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang potensi fujur, ya, inilah yang tadi potensi yang bisa dipengaruhi oleh iblis dan pasukannya yang kita kenal dengan syaitan. Ya, karena potensi itu yang mereka akan mainkan agar itu betul-betul menjadi kompetensi keburukan gitu ya. Nah, sementara nurani fujur itu bukannya yang dikatakan hasutan ataupun usulan malaikat, tidak. Itu memang bahasa hati kita. Yang dikatakan bahasa hati takwa itu ya, fujur dan takwa.
Jadi itu bukan bisikan malaikat. Malaikat itu dia tugasnya memang selain ada 10 malaikat tugas khusus, secara umum itu ada juga tugas yang mencatat amal kita. Ya, mereka sendiri tidak memberikan satu usulan kepada hati kita. Hati kita sendiri yang punya potensi takwa. Bagaimana potensi takwa ini agar semakin kuat? Itulah kenapa ya kita dalam Islam itu ada yang dikatakan rukun Islam melalui sholat, ya, melalui puasa seperti kemarin, zakatnya kita, bahkan yang kelima itu melalui ibadah haji. Ya, sholat saja 5 waktu itu sebenarnya sesuatu kebaikan kita untuk proteksi kita dari hasutan syaitan. Karena apa? Kita di Al-Fatihah saja selalu minta perlindungan dari Allah. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, jadikan kami seperti orang-orang yang dulu engkau redoi, bukan orang-orang yang engkau murkai. Agar apa? Kita dilindungi oleh Allah. Tempat kami menyembah dan minta tolong. Bahkan kalau kita misalnya suka ayat pendek itu kan surat An-Nas ya. Nah, itu surat yang memang kita memproteksi. Nah, jadi kembali lagi ya sifat fujur dan takwa ini itu memang setiap manusia punya. Sekalipun itu katakanlah ustadz yang terkenal, ada dorongan untuk keburukan. Nah, bagaimana agar seorang ustadz ataupun kita yang bukan ustadz itu bisa masuk ke dalam konteks yang betul-betul terus saja berjalan dalam kebaikan, itu yang kenapa di dalam surat Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas itu kan bagaimana kul huwallahu ahad ya, selalu mengesahkan Allah dan senantiasa mempunyai pribadi yang ikhlas, mukhlas, orang yang memang niatnya hanya Allah. Kalau niatnya kembali ke manusia kayak tadi pengen pamer dan sebagainya itu gampang, itu iblis menggoda. Makanya salah satu sifat yang dikatakan mental miskin itu pemboros. Ya, suka beli barang yang tidak perlu. Sementara hadis mengatakan apa? Boros itu adalah sahabatnya Mr. X. Jadi kembali lagi, wallahu alam itu yang saya bisa jawab Bang Johan. Ya, makasih Bang Edi. Ya, terima kasih Bang Johan. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Baik, terima kasih Bang Jion untuk pertanyaannya. Silahkan abang-abang dan noneh yang ingin bertanya bisa raise hand atau lewat chat. Katanya suara saya kurang keras ya, terlalu pelan ya. Benar nggak suara saya kurang keras? Sudah cukup kok Bang Edi, mungkin suara saya tadi kurang keras. Oh, iya. Baik. Ada lagi yang lain? Nah, itu kayaknya Kang Oti itu. Kang Oti. Iya. Silakan Kang Oti. Sebentar Kang. Kang Oti, suaranya dibuka dulu. Oke. Nah, ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya, dan pada kesempatan ini perkenankan untuk bisa menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum untuk kita semuanya. Dalam pertemuan yang saya ikuti yang pertama di LLC setelah Lebaran atau puasa ini, telah diingatkan kembali oleh Bang Edi tadi bahwa terutama kita yang sudah termasuk lansia, ya, 60 ke atas atau dari 55 ke atas, untuk bisa memiliki kaya mental, saya kira tidak terlambat ya Bang Edi. Gitu. Tapi ada tapinya, mungkin akan lebih cepat adaptasi untuk memperbaiki karena sudah di ujung usia, biasanya lebih menyadari lagi. Tapi ada satu kewajiban untuk kita tetap membina, mendidik anak, cucu, ataupun orang lain, baik yang berkaitan dengan dinas atau tidak. Nah, ini untuk membangkitkan atau mengarahkan kaya mental inilah sesungguhnya kalau menurut saya kita hidup, kita beragama.
agama yang ditugaskan terakhir kepada Rasulullah adalah merubah akhlaknya orang, kan begitu. Jadi yang memang yang berhasil atau pengikut Rasulullah yang berhasil itu adalah yang punya akhlakul karimah. Dalam hal ini ya kayak mental lah begitu. Nah, persoalannya sebagai pendidik, umpamanya kita baik sebagai orang tua terhadap anak ataupun pendidik kepada yang umum, itu ada mungkin kiat atau strategi Bang Edi bagaimana supaya anak didik kita atau peserta didik kita atau kita sendiri sebagai pendidik itu selalu yang mengutamakan itu untuk merubah sikap perilaku, yaitu mental itu tadi yang sehingga jadi kaya mental. Apa sebenarnya titik ungkitnya gitu? Titik ungkitnya itu apakah ada? Barangkali dengan pengalaman Bang Edi ini bisa menunjukkan salah satu titik ungkitnya. Karena kita kalau titik itu kita ungkit akan bergerak semua untuk bisa menuju kepada satu tujuan atau prosesnya itu berjalan untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Saya kira itu Bang Edi. Mohon maaf kalau kurang pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Iqbal, bisa dijawab atau gimana? Ya baik, silakan Bang Edi bisa Ya. langsung dijawab. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kang Oti atas pertanyaannya. Memang pertanyaannya sederhana, namun tidak mudah untuk dijawab ya, karena memang persoalan pendidikan ini banyak pihak yang harus terlibat ya. Jadi kalau secara umum, kalau kita bicara untuk efektif itu biasanya yang dikatakan model ya, uswah, teladan. Jadi kita yang mengatakan tadi secara konsep ini seperti ini, memang ya kita memang dalam kesehariannya melakukan model seperti itu. Seperti contoh gini, misalnya ya saya pribadi ini ya, karena kalau kita cerita orang lain kan kadang-kadang apa iya gitu. Misalnya kita kepada anak-anak ya yang pertama, kalau kita mengatakan bahwa konsep hidup itu adalah tujuannya ibadah ya kepada Allah, maka itu menjadi nilai utama karena tujuannya adalah mulia agar takwa. Jadi dalam prestasi sekolah, walaupun mereka kita bimbing untuk belajar yang rajin ya, kita pilihkan mereka sekolah yang terbaik begitu ya. Tetapi di dalam keseharian kita tidak pernah memaksa mereka untuk mengatakan apa? Harus punya nilai yang baik, karena nanti dengan nilai yang baik Anda akan menjadi the best, kemudian Anda akan mendapatkan prestasi yang luar biasa nanti di pekerjaan dengan gaji yang tinggi, kedudukan yang hebat. Nah ini kan sesuatu yang kontradiktif ya. Di satu sisi kita bicara tentang takwa, bicara tentang ibadah, tapi di satu sisi kita mengajak dia untuk urusan-urusan yang duniawi gitu loh. Nah, tetapi kalau kita katakan, nah nilai bagus, alhamdulillah, tidak bagus pun yang namanya belajar, ya. Bagus dan tidak itu lebih kepada evaluasi kita. Yang nomor satu, niat belajarnya apa? Mencari ilmu kan? Ilmu itu untuk apa? Untuk kehidupan. Untuk apa? Agar lagi kita mengenal Allah. Agar apa? Dalam kehidupan kita bisa berjalan sepertinya ilmu ya seperti cahaya ya, seperti senter atau matahari yang kita bisa jadi gelap kalau tanpa ilmu. Nah, hal-hal yang inilah kenapa saya pribadi kalau ketemu orang tua yang stres menghadapi pola belajar anak yang dianggap bermasalah, saya katakan saya malah senyum aja. Karena apa? Bagi saya tidak memaksa mereka. Saya ajarkan caranya, saya doakan, gitu. Saya pilihkan sekolah yang terbaik. Selebihnya saya tawakal kepada Allah. Nah, kebanyakan orang yang stres tadi karena tadi anaknya harus hebat, harus begini. Nah, jadi malah sebaliknya. Ada juga poin-poin yang tadi diajarkan oleh orang tua saya dengan persoalan halal ya. Nah, karena ada sahabat saya, itu kalau secara apa yang dikatakan orang umum itu memang terhebat. Dia kaya, dia punya jabatan, anaknya sekolah di luar negeri semuanya gitu ya.
Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ketika ngobrol berdua, dia sendiri bingung, Pak Edi, saya sekarang itu menjadi manusia ataupun orang tua yang kurang berbahagia. Kenapa? Anak-anak saya udah disekolahkan di luar negeri, tapi sekarang hidupnya dari kafe ke kafe, ya. Hidupnya penuh poya-poya, begitu ya. Saya cuma mengatakan saja, tolong kembali ke Allah. Saya nggak perlu melakukan justifikasi, apakah harta Anda mungkin aja tidak halal dan sebagainya. Ajak kembali ke Allah, saya katakan. Ajak kembali ke Allah. Ajak lagi kembali ke filosofi hidup. Tujuan kita di dunia ini untuk apa? Kalau itu Anda sudah kembali ke Allah, insya Allah Allah akan permudah semua. Nah, jadi kembali lagi Kang Oti ya, saya ajak ke filosofi hidup saja. Filosofi hidup itu adalah kecuali untuk ibadah kepada Allah dan rangka takwa, karena dunia sementara ya, prestasi apapun yang kita buat untuk memberi manfaat orang lain, kemudian kehebatan kita itu bukan karena kita tapi karena Allah, dan satu lagi kita ajak mereka itu berlomba dalam kebajikan. Ya, jadi kita berlomba di rumah tangga itu dalam kebajikan, berlomba dengan teman-teman di kantor juga berkebajikan. Baik saya sebagai salah seorang anak buah di satu perusahaan atau saya sebagai pemilik perusahaan, itulah kalimat yang selalu saya ungkapkan. Di perusahaan mungkin saya jadi manajer, ya bawahan saya ajak bicara seperti itu. Mari kita berlomba dalam kebajikan. Prestasi kita adalah untuk bekal kita di akhirat. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk kita naik pangkat, karena apa? Nanti kita akan sikut sana sikut sini, fitnah sana fitnah sini. Tapi kalau Anda hidup yakin kepada Allah, Anda nggak naik pangkat nggak jadi masalah kok, ya kan? Bahkan kita bisa saja keluar di suatu perusahaan, andai kata memang kita akan masuk terjerumus di perusahaan itu gitu loh. Dan saya sering keluar masuk perusahaannya karena kondisinya saya katakan, wah saya di sini ya berada di dalam seperti sesuatu yang bukan membuat saya jauh lebih baik kepada Allah. Saya mungkin pernah cerita di salah satu sesi, karena perusahaan itu sangat produktif, sehingga ketika puasa pun, saya mau buka puasa pun, karena saya dianggap sebagai petinggi di perusahaan itu, saya sebentar Mr. Reddy, kita lanjutkan meeting, saya bilang, saya ini muslim, saya harus break my fast, itu sunnah, saya harus segera, tidak boleh. Oh, saya bilang nggak bisa, saya panggil anak buah, saya ambilin bapak minum, ya saya minum dulu, dan itu tidak suka itu pimpinan gitu loh. Nah, itu yang menurut saya akhirnya saya ajak dialog sama dia. Kalau Anda minta saya bekerja di sini dan saya harus mengikuti pola Anda yang menurut saya sangat tidak betul, saya selaku manusia, tunggu, saya akan resign. Dan itu saya buktikan, Mas Onti. Saya tidak melihat jabatan, fasilitas, karena saya lihat ngapain saya di situ. Karena saya bukan robot dia. Saya bukan orang yang harus dimangsa oleh dia. Nah, ini yang terjadi ya, karena yang saya katakan tadi masalah kaya hati itu, kita bukan mengejar jabatan, kita bukan mengejar harta di sana. Kita mengejar karya kita untuk amal soleh kita. Nah, ini yang kita didik kepada anak-anak kita, baik juga kepada anak didik kita. Nah, itu kenapa saya di kampus pun kadang-kadang orang aneh. Mengajarkan operation management, tapi awal-awal udah bicara tentang kompetensi. Jadi kompetensi yang saya jelaskan selalu saja simple kompetensi. Tolong Anda tidak terlena dengan kompetensi yang diajarkan oleh Barat. Skill, knowledge, attitude. Ditambah accountability, experience, ya. Kan dia askera ya. Attitude, ya. Kemudian skill, ASK, knowledge, ya. Experience, tadi yang saya belum sebut. Kenapa? Karena dia tidak ada spiritual di sana. Mestinya simple. Spiritual, itu harus menjadi potensi yang ditanya oleh Bang Johan tadi, yang harus kita asah. Kalau potensi itu kita tidak asah, kita akan dimakan oleh lingkungan. Anda punya obsesi untuk menjadi orang nomor 1 di perusahaan, Anda ikutin apa kata bos. Kayak tadi, nggak puasa pun akhirnya nggak bisa. Bahkan mohon maaf nih Kang Oti, ketika saya bekerja di luar negeri, itu teman-teman muslim akhirnya nggak sholat. Karena apa? Tidak ada tempat sholat. Tapi ketika saya ditanya, saya pertama kali tanya sama bos, kalau saya mau sholat di mana tempatnya? Oh Pak Edi, tidak ada tempat di sini. Saya mau cari tempat yang bersih, harus ada. Kalau tidak, saya tidak jadi join di perusahaan ini. Akhirnya disiapkan itu di ruang P3K. Oke, Anda sholat di sini. Nah, inilah betapa ya, ketika keimanan seseorang itu tidak diajarkan sejak kecil kembali kepada konsep hidup, akhirnya mental kaya itu tidak akan terjadi. Yang ada mental miskin, karena dia orientasinya bukan lagi orientasi akhirat, dia orientasinya dunia. Jadi mental miskin itu yang secara singkat apabila dia berorientasi dunia.
Itu kira-kira Kang Oti, sebenarnya bisa pendek, bisa panjang ya. Nah itu saya bikin yang cukup singkat. Wallahu alam. Terima kasih Kang Oti. Terima kasih Bang Edi, cukup tepat. Ya, baik. Saya kembalikan ke Kang Iqbal. Mas Iqbal, silakan. Ya baik, terima kasih Bang Edi pemaparannya dan Bang Oti untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Dewa di chat. Saya bacakan dulu Bang Edi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Edi. Taqabbalallah minna wa minkum. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Dalam kenyataannya banyak dari kita yang sudah berikhtiar namun keadaan mereka tidak berubah menjadi lebih baik. Dalam kurung dari sisi kekayaan. Sedangkan ada banyak juga orang dalam kehidupan kita yang tidak perlu berikhtiar dalam kurung berasal dari keturunan orang yang kaya secara harta, namun keadaan mereka jauh lebih baik. Walaupun mereka tetap menerapkan halal haram hantam tadi dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana menyikapi fenomena kehidupan seperti ini dengan positif? Jazakallah. Ya. Silakan Bang Edi dijawab. Baik, ini juga tidak sederhana ya untuk dijawab ya, karena apa ya? Kalau kita bicara soal kaya dan miskin, kalau tadi kan saya bicara tentang mental kaya dan miskin. Ini ada dua ya, ada dua keseimbangan yang harus kita bicarakan. Satu apa yang dikatakan dalam arti kata usaha ataupun ikhtiar. Tidak akan berubah suatu kaum ya kecuali kaum itu sendiri atau individu ya. Nah, yang dicontohkan ini kan tentang kaya. Makanya banyak para para trainer mengatakan, oh kaya itu pilihan, kaya itu adalah hak setiap orang, jangan punya punya sikap menjadi orang miskin gitu ya. Kenapa saya bilang ada dua ya? Jadi di dalam konteks yang saya pelajari ada sesuatu yang sudah tertulis ya. Misalnya saya atau Kakang Oti ataupun siapapun yang hadir di sini gitu ya. Allah sudah tulis bahwa oh ini orang kayanya kaya ilmu ya. Artinya diberi keilmuan yang banyak. Ada kaya harta gitu ya. Karena itulah yang akan dijadikan sebagai wakafnya dia, sebagai sumbangsinya dia. Jarang yang diberikan kaya harta, kaya ilmu, apalagi yang kaya hati. Iya kan? Karena yang nomor satu itu kan kaya hati, karena itu takwa. Ya. Nah sekarang kalau kita belajar secara ilmiah, itu bisa dipelajari. Ya. Kalau pengen tahu ya, itu coba buka buku ataupun tulisan ataupun Facebook itu dari Bob Proctor. Ya, saya banyak belajar ini dari Bob Proctor tentang untuk mencari kaya. Kalau dalam mindset. Tapi kalau dalam strategi bisnis itu belajar dari Robert Kiyosaki. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya Mas Dewa mengatakan, "Loh, Pak Edi buktinya bukan orang kaya." Karena niat saya memang saya tidak mau jadi orang kaya. Ya kan? Bahkan sekarang saya lebih banyak di lembaga wakaf. Karena saya dari dulu niatnya mendapatkan ilmu untuk bermanfaat untuk orang banyak. Itu doa saya. Jadi saya sendiri konsisten dengan apa yang saya cita-citakan. Tapi andai kata kita belajar seperti yang diajarkan oleh Bob Proctor ataupun ya Brian Tracy, karena saya banyak sekali belajar dari mereka, itu sering juga kita bikin pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi saya sendiri mencontohkan ya, itu saya lakukan ya dalam lembaga wakaf. Dan alhamdulillah sudah dalam on progress. Jadi kita tidak bicara untuk pribadi, karena saya tahu soal kaya itu masalah titipan. Ya, jadi kaya miskin itu titipan. Kalau Allah memang menitipkan kita kekayaan, ya insya Allah itu yang terbaik, karena kekayaan juga ujian. Nah kenapa saya tidak begitu memilih itu? Karena hisapnya tidak mudah ya. Dari mana kita dapat, dari mana nanti kita membelanjakannya atau menggunakannya. Nah itu yang membuat saya memilih seperti Rasulullah ya. Rasulullah itu manusia yang paling kaya sebenarnya. Dia kaya sekali. Dia raja di raja. Tetapi dia coba lihat ya miniatur dari rumahnya beliau ya. Bagaimana beliau sering buka hanya dengan kurma begitu ya.
Satu, dia akan menjadi model bagi umat. Kedua, itu pilihan yang dia lakukan. Jadi dia tidak memilih untuk hidup bermewah-mewah seperti halnya para sahabat. Karena dia tadi qanaah, ya. Dia merasa cukup walaupun dia dapat banyak, seperti umpamanya harta rampasan perang, dia tidak mementingkan diri dia pentingkan untuk umat. Nah, itu yang saya contoh, ya. Jadi satu soal nasib, ya, garis tangan. Walaupun orang bilang nasib itu kita harus rubah, karena ayatnya mengatakan tidak berubah suatu kaum kalau tidak berubah. Iya, kalau memang kita mau, ada ilmunya dan saintifik. Itu sudah ditulis berkali-kali, ya. Satu oleh Wales, ya, itu dalam Bondridge. Kemudian di copy paste itu oleh si apa namanya si Bob Proctor. Bob Proctor menulis buku yang sama, ya. Jadi dari Wales dibikin juga sama dia. Dan satu lagi dari si apa namanya Brian Tracy. Walaupun Jack Canfield juga bikin buku yang sama. Sebenarnya banyak meniru yang kemudian bagaimana bicara untuk kaya. Bahkan di Indonesia ini kan banyak itu yang juga di kalangan ustadz itu bicara bagaimana agar mendapatkan rezeki yang lebih banyak gitu ya, dengan kiat-kiat tertentu. Atau ada juga yang melakukan iklan, ya, bagaimana pola pertolongan Allah agar kita menjadi dapat rezeki, bayar utang. Nah, itu tinggal dipelajari, luruskan niat, ya. Itu adalah pilihan. Jadi bagi saya ilmunya ada. Kalau saya ilmu itu seperti halnya resep, ya. Resep itu yang namanya ilmu pengetahuan itu sunatullah, ketetapan Allah. Kenapa dianggap seperti resep, seperti kita memasak nasi goreng? Insya Allah begitu kita bisa makan nasi goreng itu dengan enak. Tapi satu hal, ya, kaya dan miskin, ujung-ujungnya andai kata kita tidak dapat setelah berusaha, itu karena Allah sayang sama kita. Khawatirnya apa? Khawatirnya kalau kita dikasih kaya, akan banyak nanti kemubaziran yang kita lakukan, ya kita akan menjadi orang yang bukan malah disayangi, malah sebaliknya. Nah, saya pribadi, karena saya tahu, saya mungkin bisa banyak kemubaziran, saya sendiri udah sadar diri. Makanya di ujung-ujung usia saya lebih baik memilih lembaga wakaf. Saya berjuang di wakaf, ya kan? Kita kaya dengan wakaf karena kayanya harta dari umat yang kita bisa gunakan untuk umat. Jadi saya tidak melihat bahwa untuk atas nama saya pribadi, karena atas nama saya pribadi pun itu adalah milik Allah, hanya disertifikat saja. Toh ketika meninggal juga kita tidak bawa apa-apa. Nah, filosofi itu yang kita harus pelajari, ya. Tapi kalau misalnya Mas Dewa ingin tahu lebih lanjut, saya punya referensi yang lengkap. Baik dari Bob Proctor, Brian Tracy, Jack Canfield, termasuk salah satu lagi yang suka juga jadi mentor itu adalah siapa? Anthony Robbins. Kalau di Indonesia ini kan kita kenal dengan Warwick, ya, Mardigu Warwick kalau yang bilang kan, itu teman saya juga. Dan saya tahu memang beliau memang ke situ passionnya, dan itu bagus untuk diikuti. Tapi tadi, ya, kita harus punya keseimbangan dalam iman agar tadi kita jangan menjadi pribadi yang miskin. Karena apa? Kaya harta tidak menjamin kita untuk berkah, ya. Berkah itu adalah sesuatu harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Faktanya apa? Kita semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau dengan kekayaan itu kita semakin menjauh dari Allah, itu tanda-tanda kita tidak dapat keberkahan. Ya, bisa dicek ulang apakah kehalalannya atau niatnya atau apa. Nah, itu. Wallahu alam, ya. Karena ini diskusinya tidak mudah kalau bicara tentang kaya dan miskin, ya. Tapi yang jelas saya tidak begitu tidak begitu doyan untuk bicara untuk masalah untuk jadi kaya itu, walaupun saya punya training-trainingnya. Karena saya sendiri ketika membawakan training itu saya katakan, kenapa saya berani membawa ini? Karena saya sekarang membawa kereta wakaf, ya, sudah ada prestasi yang kita buat. Tapi kalau saya pribadi saya katakan saya tidak ke situ impiannya. Terima kasih, wallahu alam. Kembali ke Mas Iqbal. Baik, terima Waktu kasih tinggal 2 menit. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk malam hari ini dari dari Mas Heru Gunawan dari Ya. chat. Ingin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, izin bertanya. Mental miskin ataupun mental kaya yang dialami seseorang apakah bisa terwarisi atau mewarisi? Sebab ada seorang anak yang tahu sikap ayahnya, yaitu dermawan karena ingin dipuji, dan ia selalu tidak nyaman dengan hal itu. Namun,
ketika anak itu besar, ia melakukan hal yang sama. Jika ia terwarisi dan mewarisi mental itu, bagaimana solusinya? Demikian, terima kasih Bang Edi. Silahkan Bang Edi dijawab untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Mas Heru ya. Mas Heru udah lama juga tidak jumpa nih. Mas Heru, ketika menjawab masalah ini, kalau yang dinamakan warisan ya di dalam kehidupan itu ada dua ya. Warisan yang dikatakan genetika, karena itu bagaimana kromosom antara pria wanita yang mulai dari kakek nenek kita Nabi Adam, kemudian terutama bapak ibu kita dan yang paling dekat genetiknya, itu jelas kita belajar ada teori genetika terwarisi. Tetapi di dalam ilmu kedokteran itu pun sudah terbantahkan. Agar apa? Agar kita tidak terobsesi. Misalnya kita punya genetika orang tua yang kanker, orang tua yang punya penyakit gula. Nah itu di beberapa kajian yang saya baca dari beberapa jurnal, terutama di Eropa Barat, itu terjadi orang penyakit gula karena terobsesi dari warisan itu, genetika itu. Itu kenapa kita diskusi, Bruce Lipton itu sangat terkenal di Amerika, bahkan dunia, itu sudah membantahnya dengan epigenetika. Bahwa kita bisa program ulang tentang genetik, mulai saat ini ya Allah, walaupun orang tua saya dulu mempunyai genetika ini dan mungkin terwarisi oleh saya, maka saya memilih untuk agar sel itu menjadi sel sehat. Nah itu adalah epigenetika. Kemudian warisan yang kedua yang kita kenal itu warisan harta, ya, warisan harta. Itu memang ada ketentuannya di dalam Islam. Nah sekarang kalau dalam warisan sifat itu sebenarnya bukan dikatakan warisan. Itu adalah lingkungan yang bisa membentuk watak manusia. Ya, jadi karena lingkungannya itu adalah bapaknya seperti itu, ataupun sekolahnya yang membentuk seperti itu, atau mungkin bapaknya begitu tapi dia hidup di asrama, dia tidak banyak melihat lingkungan bapaknya. Jadi itu bukan warisan, itu lebih kepada pembentukan karakter. Yang kita belajar itu adalah usia mulai dari kita ditiupkan di dalam rahim ibu kita, ruh, itu kita sudah mulai berinteraksi. Itu dikatakan golden age sampai usia 6 tahun. Itu di dalam kajian subconscious mind, kita nerima saja. Kita tidak bisa nolak. Semua informasi yang didapat dari perilaku orang tua, lingkungan kita, itu kita tampung. Nah, ketika usia 6 sampai 14 tahun, kita mulai belajar melakukan analisis. Itulah kenapa anak-anak 6 sampai 14 tahun itu mulai karakternya agak aneh-aneh. Karena dia lagi cari bentuk. Dia cari mana sih yang betul-betul fit in gitu ya. Nah sudah mulai 14 tahun dia mulai agak punya keras sikapnya. Karena apa? Dia sudah punya yang dikatakan reasoning, logika. Dia punya apa yang dikatakan intuitif secara emosi. Itu yang dikatakan RAS, Reticular Activating System. Nah sekarang, bagaimana dengan karakter ayah yang seperti tadi itu? Itu kenapa tadi ya Kang Oti sangat cantik pertanyaannya. Tentu ya, watak itu dibentuk dari tadi siapa lingkungannya, orang tuanya. Orang tuanya mengajarkan begitu ya anaknya jadi begitu. Nah inilah yang kita harus coba saling mengingatkan ya, agar kita jadi orang tua, membekalinya itu memang menjadikan pembekalan iman dulu sebagai foundation ya. Jadi kalau kita baca-baca dari tulisan-tulisan kalau dalam kajian Islam di kalangan ulama, termasuklah Imam Syafi'i, termasuklah kalau kita baca dari kalangan-kalangan dari 4 imam gitu ya, itu menitik beratkan apa? Anak itu waktu kecil ya, itu pembelajaran keimanan nomor 1. Sebelum ilmu-ilmu yang lain. Karena di Indonesia ini keilmuan itu, dia sudah mulai ngikutin barat ya. Jadi istilah kita itu dia sekuler. Antara ilmu dengan apa yang dikatakan Al-Quran itu kayaknya nggak ada korelasi. Padahal semua keilmuan ini landasannya Al-Quran ya. Jadi orang tidak melihat referensi utama Al-Quran itu menjadi sesuatu yang terbaik gitu. Jadi Al-Quran hanya dibaca untuk sekedar baca. Jadi tidak menjadi referensi yang terbaik. Nah ini yang menurut saya kita masih kekurangan ilmuwan di kalangan pendidikan untuk menjadikan fondasi keimanan ini. Itu kenapa di beberapa sekolah, umpamanya yang saya lihat juga bukan hanya di kalangan Islam ya, di beberapa agama seperti Kristen pun dia bikin boarding school ya, di mana dia menjadikan agama juga menjadi basis untuk pendidikan anak. Nah kalau di kalangan Islam itu mulai dari pesantren, termasuk yang
lebih modern itu dengan Islam terpadu, itu bagaimana menjadikan agama sebagai fondasi. Kalau tidak ya tadi kajiannya akan bias ya. Jadi niatnya menjadi beda begitu ya. Nah, jadi memang itulah kenapa kita perlu mencari bentuk ataupun membuat bentuk dan lingkungan yang soleha, istilahnya bi'a yang soleha. Agar apa? Termasuk diri kita, anak-anak kita itu terkondisi dengan lingkungan itu. Nah, tapi kalau kita biarkan mereka dengan gadget, dengan acara televisi yang kita tidak monitor, akhirnya mereka terkondisi dengan lingkungan itu. Wallahu alam, Mas Heru, memang juga pertanyaannya sederhana tapi tidak mudah dijawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Kayaknya masih ada satu tuh ya, Bang Iqbal ya, Mas Iqbal ya. Yang mana ya, Bang? Kayaknya pertanyaan dari Mas Hikmat tuh, terakhir. Hidup ini adalah pilihan. Pernyataan seperti ini. Oh, itu pernyataan ya? Oke, Masya Allah. Oke, ya baik. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah menunjuk jam 9:05, mungkin kita cukupkan ya Bang Edi ya. Ya, saya pikir demikian karena kita juga menghormati hak waktunya sahabat semua ya. So, insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita akan berjumpa lagi. Kita saling doa ya untuk terus senantiasa sehat, sukses, bahagia. Silakan Bang Iqbal. Sebelum kami tutup, mungkin Bang Edi untuk memberikan closing statement dari materi malam ini. Ya, terima kasih Mas Iqbal, sahabat LLC semua yang tekun ya mengikuti sampai jam ini gitu. Saya lihat tercatat 61, banyak juga yang sudah leave karena ada kerjaan lain ya. Jadi sesuai dengan konteks dari scarcity mentality, seperti juga tadi pertanyaan mulai dari Bang Johan sampai terakhir tadi dari Mas Heru, itu memang bukan suatu bab yang mudah ya soal kehidupan ini. Itu kenapa kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah petunjuk ya, yang dikatakan bagi Islam itu Al-Qur'an dan hadis. Dan petunjuk itu sudah diturunkan dalam bentuk manusia yang memang menjadi model kehidupan. Yang tadi saya jawab ke Kang Oti ya. Model itu adalah kalau bagi umat Islam tidak lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali lagi kalau kita mempelajari bab tentang kaya hati ini itu sudah betul-betul sempurna ya, ditunjukkan dari kisah Rasulullah sampai kepada para sahabat. Nah, cuma bedanya karena kita berada di hidup modern ya, itu mungkin konteksnya saja yang konteks dan kontennya saja yang kita perlu telaah dalam kehidupan saat ini. Tetapi inti pengajarannya sama. Pengajarannya adalah agar kita senantiasa qanaah, merasa cukup ya. Karena apa? Kita di sini hanya sementara saja. Bahkan dengan suasana dari 2020 sampai tahun sekarang, itu tingkat kematian jauh lebih banyak. Dan wallahu alam dengan usia kita pun kita nggak tahu apakah tahun ini kita masih hidup atau di bulan ini kita masih hidup. Betul kata Kang Oti tadi, kapan lagi kita melakukan perubahan? Ya, yang Allah nilai itu bukan seberapa banyak kita melakukan perubahan, tapi niat kita untuk berubah dan secara sedikit pun tidak apa-apa tapi konsisten menuju Allah. Itu jauh lebih baik. Jangan seperti 7up, dikasih tahu berubah, tahu-tahu lupa lagi. Ya, jadi bertahap, cari lingkungan, termasuk lingkungan Life Learning Club. Kalau ada kekurangan, tolong dikasih masukan. Karena ini adalah menjadi lingkungan kita, agar apa? Agar sehat, sukses, bahagia. Itu semua dimensinya, dunia akhirat. Akhirul kalam, ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.